Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana praktik pembuatan penulisan pada website atau artikel pada website. Seperti yang sudah kita ulas pada video sebelumnya, di sini kita juga akan mengulang sedikit mengenai langkah-langkahnya, yaitu yang pertama kita harus menentukan topik atau tema yang akan dibahas. Dan di sini saya memilih topik rasulan sebagai temanya. Selanjutnya, kita menentukan 5W1H. Nah, W yang pertama yaitu what atau artinya apa, dan di sini kita nanti menjelaskan mengenai apakah rasulan itu. Jadi di sini nanti kita menjelaskan mengenai pengertian dari rasulan itu sendiri. Kemudian W yang kedua yaitu why, artinya kenapa. Dan di sini nanti kita menjelaskan mengenai latar belakang atau tujuan atau kenapa sih rasulan ini diadakan. Kemudian W yang ketiga yaitu when atau kapan. Dan di sini tentunya kita menjelaskan kapan waktu terjadinya rasulan tersebut. W yang keempat yaitu where atau di mana. Tentunya di sini kita akan membahas di mana tempat terjadinya rasulan tersebut. W yang selanjutnya yaitu who atau siapa. Dan di sini tentu saja kita menjelaskan mengenai siapa sih yang menghadiri rasulan tersebut. Dan yang terakhir yaitu how atau bagaimana. Dan di sini kita menjelaskan bagaimana kegiatan rasulan ini berlangsung seperti bagaimana tahap-tahapannya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga kita merumuskan ide pokok. Merumuskan ide pokok ini kita bahasa gampangnya itu menentukan hal apa saja yang akan kita bahas. Jadi kita sudah menentukan di awal. Dan di sini saya akan menentukan yang pertama. Nantinya di artikel tersebut akan dijelaskan mengenai pengertian dan tujuan diadakannya rasulan. Kemudian yang kedua juga akan menjelaskan rangkaian kegiatan rasulan itu seperti apa. Dan yang ketiga akan membahas mengenai ajakan untuk melestarikan budaya nenek moyang. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Dan kesimpulan ini tentunya dapat diisi dengan kalimat ajakan ataupun menyimpulkan dari peristiwa yang menjadi topik, yaitu rasulan. Oke, langsung saja kita lihat ke contohnya. Di sini tadi saya sudah membuat contoh artikel tentang budaya rasulan, dan tentu saja ini saya tidak menuliskan secara gamblang ya, karena belum mengetahui secara pasti mengenai kegiatan rasulan itu seperti apa. Jadi nanti takutnya ada kekeliruan dan malah tidak baik seperti itu. Baik, yang pertama, tadi kan kita sudah menentukan ya kalau temanya itu mengenai rasulan. Kemudian kita itu kan kalau membuat suatu artikel, kita juga harus memikirkan bagaimana sih judulnya atau headlines agar terlihat menarik, agar pembaca itu bisa tertarik gitu dengan artikel yang kita buat. Nah, di sini saya menentukan judulnya yaitu Budaya Rasulan di Seta Mbak Romo yang tak pudar seiring berkembangnya zaman. Baik, kita langsung mulai membahas saja pada paragraf 1 ini. Kita tadi kan sudah menentukan kalau ide pokoknya itu mengenai pengertian dan tujuan diadakannya rasulan. Nah, kemudian nanti pada bahasan utamanya di sini itu mengenai hal tersebut. Baik, langsung saja kalimat yang pertama. Sebagai desa budaya, Desa Tambak Romo masih terus melestarikan adat istiadatnya. Salah satunya yaitu budaya rasulan. Nah, di sini artikel ini sudah dibuka dengan kalimat yang menarik gitu. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, kalau suatu artikel ini sebisa mungkin diawali dengan kalimat yang menarik. Namun, apabila langsung diawali dengan pengertian dari kejadian tersebut, seperti langsung diawali dengan kata-kata rasulan merupakan, itu juga tidak masalah. Selanjutnya di sini, pada kalimat kedua ini, kita mulai menjelaskan apa itu rasulan dan apa tujuan diadakannya rasulan.
Mari kita baca sama-sama. Rasulan merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan karena telah memberikan hasil panen yang melimpah bagi para petani. Nah, dari sini tentunya kita sudah menjawab pertanyaan what dan why. Apa dan mengapa. Selanjutnya, pada kalimat berikutnya, rasulan biasa dilaksanakan selama 1 bulan sekali. Dan pada kali ini, rasulan jatuh pada hari Rabu Wage, 7 Juli 2022. Dan ini tentunya cuman misalkan aja ya, contohnya saja ya. Nah, di sini kita sudah menjawab pertanyaan mengenai when, yaitu kapan. Kapan terjadinya rasulan ini. Dan pada artikel ini, rasulan yang dibahas itu terjadinya pada Rabu Wage 7 Juli 2022. Baik, kita bahas paragraf selanjutnya. Rasulan ini dihadiri oleh seluruh masyarakat setempat. Nah, ini tentunya sudah menjawab pertanyaan mengenai who atau siapa saja yang menghadiri rasulan tersebut. Kalimat selanjutnya, kegiatannya diawali dengan membersihkan tempat-tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Masyarakat juga mempersiapkan sesaji untuk upacara peringatan rasulan. Adapun sesaji yang digunakan adalah, nah di sini nanti bisa dikembangkan mengenai apa saja sih sesaji yang digunakan dan nanti juga dapat dituliskan mengenai sesaji ini, melambangkan ini, dan seterusnya. Nah, pada yang di kuning-kuning ini, itu kita sudah menjawab pertanyaan mengenai how atau bagaimana. Di sini kita kan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan rasulan, awalnya diawali dengan kegiatan seperti apa, kemudian acara puncaknya seperti apa. Nah, ini acara puncaknya dijelaskan pada kalimat selanjutnya ya. Oke. Puncaknya ini mengadakan pertunjukan wayang kulit dan pentas budaya di balai desa. Nah, tentunya di balai desa ini, kata-kata kalimat di balai desa ini sudah menjawab pertanyaan dari di mana rasulan ini dilaksanakan, di mana puncak rasulan ini dilaksanakan. Selanjutnya ada pentas budayanya, yaitu pementasan tari tayub yang memang sudah melekat dari tambak romo serta tarian-tarian lain. Dan tentunya kalimat ini nanti juga bisa dikembangkan lagi. Selanjutnya paragraf ketiga atau paragraf yang terakhir ini ditutup dengan suatu kalimat ajakan gitu. Hingga saat ini, Tambak Remo masih terus melestarikan budaya dan keseniannya. Tentunya hal ini patut disyukuri karena meskipun zaman semakin berkembang, masyarakat Tambak Remo masih dapat mewariskan budaya dan keseniannya secara turun-temurun. Semoga hal ini juga dapat menjadi motivasi bagi masyarakat luas agar dapat terus menjaga warisan nenek moyang. Nah, tentunya pada kalimat terakhir ini merupakan kalimat ajakan ya bagi masyarakat lainnya untuk terus melestarikan budaya atau warisan nenek moyang yang ada di daerah masing-masing. Nah, seperti itu contoh dari artikel mengenai budaya rasulan. Dan nanti Bapak, Ibu, dan Mbak Mas sekalian bisa mengembangkan lagi mengenai budaya apa saja yang akan diangkat pada artikel ini. Seperti kan ada masih banyak lagi ya, misalnya akan memfokuskan membahas artikel mengenai tari tayub, ataupun tari-tari yang lainnya, ataupun budaya Gumbergen, atau budaya lain, karena tentunya seperti yang kita ketahui, di Desa Tambak Romo ini ada banyak sekali kebudayaan yang dapat dijadikan topik bahasan dalam pembuatan artikel ini. Oh iya, dan juga dalam pembuatan artikel ini tentunya akan lebih terlihat menarik apabila ditambahkan dokumentasi dari kegiatannya. Seperti itu. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.